Minasan konnichiwa, balik lagi di kelas JWD Japanese with Tiara. Tapi hari ini kita nggak akan belajar bahasa Jepang. Jadi sesuai dengan judulnya kita akan membicarakan tentang JLPT. Karena ternyata banyak yang belum tahu JLPT itu apa dan mungkin salah satunya adalah kamu. Jadi di sini saya udah siapin catatan. Jadi maaf kalau nyontek-nyontek dikit. Jadi kita mau mulai bahas tentang JLPT aja langsung. Yang pertama, apa sih itu JLPT? JLPT itu singkatan dari Japanese Language Proficiency Test. Jadi ingat aja, pokoknya JLPT itu adalah sebuah ujian atau sebuah tes yang kalau diistilahin nih sama kayak TOEFL gitu, TOEFL bahasa Inggris ya. Jadi dia menguji kemampuan bahasa Inggris kamu kan kalau TOEFL. Tapi kalau si JLPT ini, dia menguji kemampuan bahasa Jepang kamu. Tapi berbeda dengan TOEFL yang dalam 1 tahun bisa berkali-kali, kalau si JLPT ini 1 tahun cuma bisa 2 kali guys. Jadi biasanya tuh adanya di bulan Desember dan di bulan Juli. Terus pendaftarannya biasanya dibuka dari mungkin sekitar 1 bulan sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang mau ikut ujian JLPT ini, kalian bisa langsung aja cek di jlptonline.co.id. Sekali lagi di jlptonline.co.id. Di situ udah ada penjelasan yang lengkap banget soal JLPT, dan biasanya kalau misalnya udah deket waktu-waktu ujian, itu akan dibuka pendaftaran dan di situ kalian bisa langsung daftar aja. Nah, sekarang kita mau lihat ke dalam ujian JLPT-nya itu sendiri. Jadi, ujian JLPT itu terbagi-bagi menjadi 5 level. Jadi, ini beda ya dengan TOEFL atau TOEIC ya, ujian bahasa Inggris. Karena kalau TOEFL dan TOEIC itu kan kalian ngerjain, terus kalian dapat skor. Jadi, itu adalah kemampuan bahasa Inggris kalian. Tapi kalau dalam bahasa Jepang yang JLPT ini, kalian harus memilih dulu kalian mau ujian level mana. Terus nanti setelah kalian ujian, kalian akan dikasih tahu kalian lulus atau enggak, seperti itu. Di sini udah ada JLPT level 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau di Jepang biasanya angka yang lebih besar itu lebih bawah levelnya. Jadi dengan kata lain, level kelima nih yang biasanya kita sebut dengan N5 itu adalah level yang paling basic alias yang paling bawah. Terus yang paling tinggi adalah level N1. Nah, kalau misalnya kalian udah punya N1, biasanya tuh orang Jepang udah memandang kalian sama seperti orang Jepang lainnya gitu, kemampuan bahasa Jepangnya. Lalu untuk bisa lulus di setiap levelnya, kalian akan diminta untuk menguasai, misalnya nih, kalau level N5 itu 1000 kosakata termasuk kanji. Terus level N4 2000 kosakata sekaligus kanji, dan itu akan naik 1000 kosakata sampai N1 menjadi 5000 kosakata termasuk kanji. Lalu ujian JLPT ini tuh nggak cuma kosakata dan kanji aja, kalian juga harus bisa mengerjakan soal bumpo alias grammar, dan dokai atau membaca, dan chokai atau mendengar. Dan kalian bisa lulus atau enggaknya ini tergantung akumulasi dari nilai-nilai kalian. Lalu apa sih fungsi dari JLPT ini? Yang pertama udah pasti mengukur kemampuan bahasa Jepang kamu. Terus yang kedua, apabila kamu menginginkan beasiswa Jepang, yang paling terkenal itu misalnya ada Monbuka Gakusho ya. Terus selanjutnya JLPT ini dibutuhkan ketika kalian itu udah di Jepang, terus mau daftar universitas Jepang. Tapi memang tidak semua universitas. Ada universitas yang memang membutuhkan JLPT N2 gitu di persyaratannya. Tapi ada juga yang cuma membutuhkan nilai-nilai matematika, fisika, kimia, dan lain-lain, nggak usah pakai nilai bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya kamu punya rencana untuk apply universitas di Jepang, jangan sampai lupa untuk liatin persyaratannya. Karena kalau misalnya ada JLPT dan kamu lupa untuk apply ujian JLPT, yang padahal setahun cuma ada 2 kali, itu bisa gagal total nanti kamu. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, dulu kan saya apply universitas negeri di Jepang. Terus karena di persyaratannya itu tidak dibutuhkan JLPT, jadi ya saya nggak bawa gitu. Tapi sebenarnya saya punya level N2 pada saat itu. Terus waktu datang untuk ujian dan interview, itu saya ditanya sama mereka, kamu punya JLPT nggak? Dan kalau punya level berapa? Lalu saya bilang level N2. Dan saya nggak tahu sih ini pastinya gimana, tapi menurut saya salah satu alasan kenapa saya bisa diterima di universitas negeri tersebut adalah saya memiliki JLPT N2 ini. Jadi mereka
seakan-akan memiliki pegangan kalau saya tuh bisa bahasa Jepang gitu. Meskipun di persyaratannya itu tidak dibutuhkan JLPT, tapi mungkin JLPT ini bisa membantu kalian untuk lolos ujian interview. Sekarang kita mau berbicara lebih spesifik lagi. Kalau misalnya kita mau hidup aja di Jepang, mungkin suami teman-teman itu orang Jepang dan mau nggak mau pindah ke Jepang dan harus tinggal di Jepang. Jadi kalian tidak di-require untuk kuliah atau kerja di Jepang, tapi kalian harus tinggal di Jepang. Untuk orang-orang seperti itu, kalian cukup untuk mengambil level N3 aja, karena N3 ini udah mengcover semua daily conversation. Jadi setiap grammarnya, setiap kosakatanya itu udah sangat cukup untuk bisa hidup di Jepang. Lalu untuk teman-teman yang ingin ikut program Ginnoji Shusei atau Kenshusei, kalian juga akan diminta untuk memiliki JLPT N3. Lalu selanjutnya untuk apply beasiswa dan universitas, sebenarnya lebih tinggi lebih baik. Kalau misalnya kalian punya N1, ya itu udah bagus banget. Tapi seandainya kalian belum mampu untuk bisa ambil N1, N2 itu udah cukup banget. Tapi jangan N3 ya, karena N3 itu masih termasuk level yang di bawah kalau di dunia universitas dan di dunia kerja. Jadi kalau misalnya kalian nanti di masa depan pengen kerja sebagai pekerja formal, ya seperti di perusahaan Jepang seperti itu, kalian harus memiliki JLPT N2 atau N1. Lalu pertanyaan selanjutnya, sebenarnya kita butuh berapa lama sih untuk belajar JLPT ini? Ini berdasarkan pengalaman saya dan yang saya udah research dari teman-teman saya dan internet. Kalau misalnya kalian ingin memiliki sertifikat N3 dan kalian itu mulainya dari nol banget, dari mulai hiragana dan katakana, kalian akan membutuhkan waktu 1 tahun tapi harus belajar secara intensif. Intensif itu maksudnya adalah kalian setiap hari itu nggak boleh sampai bolong belajarnya. Lalu setelah kalian ambil JLPT N3, terus kalian mau ambil JLPT N2 dan N1, ini sebenarnya tergantung setiap orangnya masing-masing sih. Ada orang yang cuma membutuhkan waktu 6 bulan, ada orang yang membutuhkan waktu bisa 3 tahun lamanya. Jadi sekali lagi itu balik lagi ke kaliannya masing-masing. Cuma satu tips dari saya, kalau misalnya kalian udah memiliki sertifikat N3 dan kalian ingin mengambil sertifikat N2 dan N1, berusahalah untuk mengambil program pertukaran pelajar ke Jepang atau ikut program magang dari Indonesia ke Jepang. Jadi bahasa Jepang yang udah kalian pelajari sampai N3 itu bisa dipakai. Lalu satu lagi pertanyaan yang sering banget saya terima adalah, boleh nggak sih loncat level JLPT? Dan ya saya paham banget ya kenapa orang banyak yang pengen loncat level, karena ikut ujian JLPT itu nggak murah. Kalau di Indonesia harganya segini, berbeda-beda setiap level, dan kalau kita ambil semuanya itu totalnya jadi agak mahal. Jadi tips dari saya adalah kalian boleh-boleh aja sebenarnya mau loncat level, mau langsung ambil JLPT N3 tanpa ambil JLPT N5 dan N4 ya nggak masalah. Cuma saat belajar kalian harus mulai dari N5. Jadi buku pelajaran yang kalian pelajari itu harus dimulai dari N5, lalu N4, lalu N3, baru N2, baru N1. Harus berurutan. Kenapa? Karena level yang lebih atas seperti N1 dan N2 itu grammarnya dan kosakatanya itu semuanya sebenarnya dibuat dari grammar basic yang ada di level N5, N4, dan N3. Terus yang terakhir, kita bisa belajar JLPT itu di mana? Yang pertama udah pasti kita bisa ikut les bahasa Jepang ya. Lalu tempat les bahasa Jepang yang terkenal di Indonesia itu misalnya ada Shinjuku Center. Ini kalau kalian ketik di Google pasti langsung keluar. Terus kedua ada Evergreen. Terus yang ketiga ini ada IF. Nah ketiga ini adalah tempat les berbayar ya, alias tidak gratis. Terus kalian juga bisa mengambil kelas online. Jadi meskipun sekarang lagi COVID begini, kalian tetap bisa ikut pelajarannya. Nah yang kedua adalah dengan cara otodidak, belajar sendiri. Kalian bisa mulai dengan membeli buku Minano Nihongo. Ini yang paling terkenal ya di Indonesia. Kalian bisa pelajari sendiri di situ. Lalu kalian juga bisa belajar JLPT lewat kelas JWD, Japanese Week di Era, kelas yang lagi kalian tonton sekarang. Jadi kalau misalnya kalian berniat untuk belajar JLPT N5, kalian bisa langsung klik aja nih di sini. Ini adalah playlist JLPT N5 yang udah saya urutin. Jadi kalian tinggal belajar sesuai dengan urutan angkanya aja. Oke, jadi sekian penjelasan tentang JLPT. Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau request, langsung tulis aja di bawah. Dan kita akan berjumpa lagi di kelas berikutnya. Mata nih!